Lihat gambar, nah ini sebuah gambar matahari di Palu. Iya, itu memang sudah gerhana, tapi belum gerhana matahari total. Ya. Jadi kita sudah memasuki kontak pertama gitu ya. Ini sudah memasuki gerhana matahari sebagian. Nah, pada puncaknya nanti akan terjadi gerhana matahari total. Yang tadi saya bilang di Palembang 721. Pukul 7.21. Kalau di Palu, di sini kalau waktu Indonesia Barat yaitu 7.38. Tapi kalau di Palu tentu saja memakai waktu Indonesia Tengah ya. Jadi di sana pada pukul 8.38. Berarti tapi sudah kontak matahari sudah berlangsung ya? Saat ini sudah berlangsung dan sudah matahari sudah habis perlahan-lahan gitu ya. Maksudnya menghilang perlahan-lahan oleh piringan bulan. Ketika melihat proses seperti ini di Palu terutama, berapa lama kira-kira matahari tertutup oleh bulan begitu? Kalau yang di Palu, untuk yang di Palu tertutupi untuk matahari totalnya atau kalau totalnya hanya berlangsung 1 menit. 1 menit. Jadi proses matahari tertutup oleh bulan itu sekitar 1 menit saja ya. Tapi nanti perlahan-lahan masih akan gerhana sebagian sampai akhirnya benar-benar piringan bulan itu sudah tidak menutupi lagi. Oke, kalau yang di Palembang tadi sesuai prediksi teman-teman dari komunitas 720 ya? Iya, 721. Tapi tadi seperti laporan rekan kami Yulfitri Nesa bahwa di sana masih tertutup awan meskipun awan masih terus bergeser, sempat terlihat matahari, sempat tertutup kembali. Apakah ini nanti akan merubah waktu proses gerhana matahari di Palembang dengan kondisi cuaca di sana? Enggak, sama sekali. Berawan atau tidak berawan, mendung atau tidak mendung, gerhana matahari total akan terjadi pada 7.21. Jadi kalau memang pada saat itu kita tidak bisa menikmati ya, kita sudah harus berserah saja. Jadi walaupun memang cuaca di Palembang misalnya berawan ataupun mendung, gerhana matahari total tidak mungkin bisa bergeser begitu ya, tetap akan terus berlangsung ya di sana ya. Jadi kasihan sekali berarti warga Medan yang ke Palembang tadi ya. Bukan cuma Medan, mungkin saya yakin Reza banyak sekali kota-kota lain warganya yang datang ke Palembang untuk menyaksikan. Sudah menyiapkan sejumlah kamera. Tapi sebenarnya Mbak Dewi balik lagi ketika ingin merekam gerhana matahari total dengan sebuah kamera, berbahaya atau tidak sih? Asal kameranya ditutupi oleh filter yang khusus matahari itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang tidak ditutupi ya mungkin akan terjadi kerusakan pada lensanya. Oke, berarti berbahaya ketika kamera adalah kamera di handphone misalnya. Apalagi kamera handphone yang memang tidak dilengkapi dengan pengaman gitu kan. Jadi tidak disarankan untuk mengambil pada saat gerhana mengambil foto matahari kalau tidak mau lensanya cepat rusak gitu. Oke, kalau kita banyak yang ingin mengambil atau mengabadikan momen-momen selfie misalnya, ketika gerhana matahari total itu terlihat, apakah masyarakat yang kawasannya dilintasi oleh gerhana matahari total boleh untuk selfie? Pada saat gerhana matahari totalnya, pada saat matahari tidak terlihat, ya itu boleh selfie gitu ya. Tapi apa yang mau dilihat kan semuanya gitu ya. Tapi kalau memang sudah mulai bergerak misalnya, itu juga tidak disarankan karena ada cahaya matahari yang memang sudah bersinar kembali kan, jadi bisa merusak apapun itu. Kalau tidak menggunakan pengaman tidak disarankan. Berbahayanya untuk gadgetnya atau untuk keduanya? Karena kan biasanya kalau orang selfie pasti akan membelakangi view-nya begitu. Kalau Jakarta, di Jakarta memang 720 ya. Dan ini selanjutnya ini ada di Palu. Ini kita lihat di Palu sudah mulai sedikit menutupi matahari ya, kondisi bulannya di sana ya. Sudah mulai mengecil sepertinya. Bulan sudah mulai menutupi matahari. Ini berapa persen ini Mbak Dewi bisa diceritakan? Untuk di Palu sendiri kan puncaknya pada 7.38 kalau waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah 8.38. Jadi sekitar kurang dari 10 menit lagi kita bisa melihat totalitas yang disuguhkan gitu ya oleh fenomena. Berapa lama durasi gerhana matahari total di Palu nanti yang bisa warga Palu saksikan, Mbak Dewi? Kurang lebih 1 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu 1 menit itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan mungkin momen ini juga pemirsa di rumah yang tinggal di luar wilayah Palu juga bisa menyaksikan Anyus TV ya untuk menyaksikan sejak. Nah, ini dia di Palu. Hampir memasuki puncak kalau di Palu. Ya, sudah mulai membentuk sabit kecil perlahan-lahan. Ini kalau kita membandingkan dengan kondisi kita sehari-hari ini bagaikan malam yang disinari oleh bulan sabit. Tapi ini kondisinya berbeda ya, Mbak Dewi ya. Kondisinya adalah ini biasanya matahari. Malam ada bulan sabit, kalau ini malam dengan matahari sabit. Gitu. Disebutnya matahari sabit begitu ya. Pagi dengan matahari sabit. Oh iya betul. Ini ketika kondisi seperti ini, perubahan yang paling terjadi pada hewan apa, Mbak Dewi, sesuai
penelitian dari teman-teman di komunitas? Sebenarnya kami belum fokus kepada penelitian hewan-hewan tersebut, tetapi penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh para astronom. Nah, biasanya yang paling terlihat yang perubahannya itu hewan-hewan yang biasanya hewan malam hari. Contohnya, nokturnal ya? Iya, kelelawar, burung hantu. Betul. Gitu. Nah, ketika ada durasi sekitar 1 menit, kelelawar itu akan beraktivitas 1 menit kah? Atau mungkin bisa lebih ketika proses gerhana matahari total berlangsung? Pada saat 1 menit mungkin dia tidak terlalu, saya tidak pernah mengamati secara langsung. Jadi mungkin kalau misalkan gerhana matahari total yang paling lama yang bisa diprediksi adalah 7 menit. Dan mungkin pada saat itu benar-benar 1 menit pertama dia akan bangun lalu keluar. Tapi setelah itu belum sampai sekitar 5 menit, 7 menit kok udah ini lagi, maka dia kembali akan normal lagi. Gitu, ya. Oh, berarti cuma hanya reaksi kebingungan atau terkejut begitu saja ya. Nanti akan kembali normal kembali ya? Iya, konon demikian. Dan ini memang ada wilayah Jakarta yang juga mulai terlihat bulan sabitnya. Ini udah sempurna ya, berarti di Jakarta ini cukup lama. Iya, karena Jakarta tidak akan tertutupi. Jadi ini memang sudah maksimal yang bisa kita lihat dari Jakarta. Kalau di Jakarta yang membentuk sabit ini durasi berapa menit harusnya kalau sesuai prediksi, Mbak Dewi? Akhir gerhana matahari sebagian diperkirakan 7.31. Jadi mungkin 3 menit lagi kita sudah tidak menikmati fenomena ini di Jakarta. Berapa menit tadi? 7 menit ya? 3 menit lagi 3 menit lagi. Nah, Mbak Dewi, untuk 3 menit proses kita tidak bisa melihat kembali gerhana matahari sebagian ini, boleh nggak sih warga Jakarta untuk mengabadikan momen-momen gerhana matahari sebagian ini? Kepada mataharinya langsung atau? Gerhana matahari ini yang seperti bulan sabit ini? Kalau tidak totalitas, kalau tidak tertutupi semua, tidak disarankan. Berarti untuk Jakarta masyarakatnya tidak boleh melepas kacamata karena masih ada sinar matahari ini ya. 3 menit sampai akhirnya nanti matahari kontak akhir. Iya, betul. Ya, dan Mbak, seberapa bahaya sih? Dan ini semakin besar ya sabitnya. Iya, betul. Nah, sudah mulai menjauh. Seberapa bahaya sih Mbak ketika ini kan hanya sebagian saja yang tertutup mataharinya? Ketika kita membandingkan dengan matahari ini sekitar pukul jam 12 siang gitu. Ini kan cukup terang sekali menyinari. Seberapa bahaya ini ketika dibandingkan? Kalau dibandingkan dengan matahari siang, tentu tidak seterik, tidak seluminous, tidak seterang matahari siang ya. Tapi tetap saja. Masyarakat wilayah mana saja yang nantinya melewati 7.30 waktu Indonesia Barat akan melihat secara langsung gerhana matahari total, Mbak Dewi. Seperti yang kita lihat di layar itu Palu sudah hampir mendekati totalitas ya, mendekati puncak. Jadi masyarakat di sana bisa bersiap-siap untuk membuka kacamatanya sesaat. Setelah itu menggunakan kembali. Berarti ke Palu kalau kita hitung waktunya sekitar 8 menit lagi. Selain Palu, Mbak Dewi, nantinya masyarakat yang siap-siap untuk menyaksikan gerhana matahari total di Balikpapan. Balikpapan ya. Kalimantan Timur. Berapa lama warga Balikpapan dapat menyaksikan gerhana matahari total? Itu hanya beberapa detik sayangnya. Cuma puncak belum sampai 1 menit. Belum sampai 1 menit. Begitu cepatkah? Seberapa cepat sih ketika memang bulan itu menutupi matahari, Mbak Dewi? Seberapa cepat ya seperti bisa kita lihat karena dia bergerak kan dalam lintasannya, jadi dia dalam tiap detiknya itu bisa mencapai 300 km per jam. Oke. Berarti kalau di Balikpapan puncaknya adalah di puncaknya di 7.34. Berarti Balikpapan terlebih dahulu. Waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah 8.34. 8.34, oke. Berarti Balikpapan lebih dahulu ya, Reza ya, dari Palu. Untuk wilayah Kalimantan setelah Palu ya. Selanjutnya, Mbak Dewi? Sebenarnya saat ini kita di Palangkaraya sudah puncak sih. Palangkaraya sudah puncak seharusnya ya. Karena di Palangkaraya di sekitar pukul 7.31 ya, Mbak Dewi. Ini sepertinya di Palu sudah mulai, sabitnya sudah mulai mengecil. Ini menuju ke gerhana matahari total sepertinya. Mbak Dewi mungkin bisa diceritakan, dijelaskan? Iya, itu sabitnya semakin mengecil. Piringan bulan berarti hampir mendekati sebesar piringan matahari perlahan ya. Ini kondisi sudah berapa persen, Mbak Dewi? Saya tidak bisa mengetahui dengan detail persentasenya kalau dari sini saja. Tetapi kalau sebentar lagi ya kita lihat mungkin 1 menit lagi, kurang dari 1 menit lagi maksud saya.
Padahal puncaknya di Palu adalah 7:38 waktu Indonesia Barat atau 8:38 waktu di sana ya. Iya. Jadi warga Palu sepertinya sudah mulai terang kembali dan disarankan untuk menggunakan kacamata ya. Ini sepertinya menggunakan kaca film begitu Mbak Dewi. Ya, tidak disarankan ya Mbak Dewi. Ini cukup terik ya Mbak Dewi kalau kita bisa lihat. Kalau kaca film hanya satu lapis, itu harus dilapisi berlapis-lapis karena memang ketebalannya yang bisa mengabsorb, menyerap sinar matahari itu harus sedemikian tebal gitu Mas. Oke. Ini kondisi matahari yang sudah ditutupi oleh bulan, seperti matahari sabit yang dikatakan Mbak Dewi, tapi sinarnya sudah cukup terang menyinari Palu ya Mbak Dewi ya. Berarti kalau untuk ini beda tempat apa enggak? Oke, berarti ini seharusnya lebih gelap ya. Seharusnya lebih gelap suasananya. karena kalau kita hitung kalau puncak di 7:38 harusnya sekitar 5 menit lagi Palu akan mengalami puncak gerhana matahari total. Di pukul 8:38 waktu Indonesia Tengah atau 7:38 waktu Indonesia Barat, harusnya di Palu 1 menit ya, Mbak Dewi ya? Durasinya iya. 1 menit yang totalnya baru nanti mulai mendekati matahari kontak akhir itu yang mungkin agak sedikit lama ya? Agak lama. Dan ini sampai 1,5 ternyata gambar sesaat sebelum terjadi gerhana bulan menutupi matahari Mbak Dewi. Ini jadi proses bulan menutupi matahari di Palu, warga sudah mengabadikan momen-momen tersebut dan ini kondisi sekarang yang terjadi di Palu hampir sempurna. Ya Mbak Dewi, ini kira-kira butuh waktu berapa lama Mbak ketika melihat bulan hampir menutupi keseluruhan matahari di Palu? Iya, kalau sekarang dilihat waktunya berarti tinggal kurang lebih 3-4 menit lagi. 3-4 menit lagi warga Palu yang akan menyaksikan gerhana matahari total dapat membuka kacamatanya sesaat saja. Sesaat saja. Langsung mungkin akan kembali sebelum gerhana matahari total tersebut terjadi. Ya. 1 menit ya. Tapi sebenarnya kita memang harus terusan mengingatkan kepada warga ketika matahari sudah membentuk sabit seperti ini, jangan lepas terlebih dahulu kacamatanya karena kondisi seperti ini juga masih membahayakan sebenarnya ya, Mbak Dewi, masih harus tetap dipakai kacamata gerhananya. Ini sepertinya sudah mulai total, berarti 7:38 di Palu, sekitar 4 menit lagi kita akan menyaksikan bersama-sama gerhana matahari total di Palu. Palangkaraya harusnya sudah berakhir ya, sudah kontak akhir dengan matahari. Ini ternyata memang masih banyak sekali kita lihat sama-sama warga yang mencoba untuk melihat dengan mata telanjang maupun menggunakan kacamata hitam biasa. Efeknya adalah kebutaan di jangka panjang kah ya Mbak Dewi ya? Iya, karena lama-lama jadi tidak akan prima lagi retinanya. Oke. Mbak Dewi, ini 7:35 harusnya sekarang di Balikpapan berada di puncaknya gerhana matahari total. Iya, betul. Ini masih Palu ya? Ini masih Palu. Sekarang 7:34 waktu Indonesia Barat atau 8:38 waktu di Balikpapan. Saat ini gerhana matahari total sudah sedang saat puncaknya. Sudah mulai mendekati kontak akhir dengan matahari atau masih sempurna? Kalau yang di Balikpapan, iya, Mbak Ivo, iya, ini sudah hampir mendekati kontak akhir. Oke, jadi kurang lebih di Palu kita tinggal menghitung detik-detik sepertinya. Ini kita sudah hampir 2 menit lagi ya. Ya, tinggal sedikit lagi matahari akan tertutupi oleh bulan. Iya. Ya. Inilah yang disebut fenomena gerhana matahari total. Ya, Mbak Dewi ya. Betul. Boleh diceritakan kembali nih, mungkin bagi pemirsa Ayus TV yang baru bergabung, gerhana matahari total adalah sebuah proses matahari tertutup oleh bulan, begitu Mbak Dewi? Iya, karena pada saat tertentu memang matahari, bulan, dan bumi itu berada di satu garis lurus, gitu ya, dan itu tidak selalu terjadi setiap bulannya. Hanya terjadi pada musim gerhana, mungkin dalam 1 tahun 365 hari itu bisa terjadi 2-4 gerhana, tapi itu juga tidak di tempat yang sama. Dan belum tentu gerhana matahari total ya? Iya, belum tentu gerhana matahari. Dan ini Palu sebentar lagi tadi sudah akan tertutup matahari dengan bulan dan suasana di Palu akan gelap sekitar sekitar 1 menit lagi ya. ya. Di 7:38 waktu Indonesia Barat. Puncaknya sekarang sudah pukul 7:37 Mbak Dewi menit. bisa kita lihat kembali ini di Palu Sulawesi Tengah, suasana gerhana matahari total di sana
Matahari hampir menutupi dan bulan ditutupi ya. oleh bulan ya. Iya. Ini sudah hampir sempurna ya, Mbak Dewi. Iya, hampir sempurna. Sebentar lagi. Jadi sebentar lagi warga Palu dapat melepaskan kacamatanya untuk melihat momen di mana gerhana matahari total berlangsung di sana. Tapi jangan lama-lama ya Mbak Dewi ya. Iya. Langsung segera mengenakan kacamatanya kembali untuk menghindari bahaya-bahaya yang kita tidak Iya, inginkan. karena kalau menurut perhitungan di Palu itu durasi gerhana matahari totalnya adalah 1 menit. Ini sudah mulai sempurna. Betul. Ini. Nah, menunggu kesempurnaan gerhana matahari total di Palu, kita akan langsung menghubungi Fandi, rekan kita di Palu melalui by phone di sana. Fandi, selamat pagi. Bisa diceritakan gerhana matahari total yang terjadi di kawasan Palu sudah mulai total seperti ya, Fandi ya? Iya, selamat pagi Reza dan juga Info. Ya, memang saat ini matahari sudah mulai tertutup dan sudah nyaris tertutup secara total. Dan terlihat sudah mulai gelap untuk matahari di kota Palu, tepatnya di tempat saya berada. Warga juga sudah mulai mengamati dan ya, dapat Anda dengarkan. Oke, sempurna ini Warga tertutup total. bersorak dan juga berdecak agung dan juga mungkin untuk mereka yang umat Islam mengucapkan takbir seperti itu karena memang warga di sini sudah mulai menanti-nanti sejak pagi hari dan saat ini Reza dan Isko serta pemirsa Kota Palu sudah gelap gulita karena untuk bulan serta matahari saat ini serta bumi sudah sejajar seperti dan detik-detik untuk gerhana matahari total sudah terjadi saat ini. Sudah mulai Dan untuk ya Ipo dan Reza sudah mulai melepaskan kacamata ya. sudah mulai melepaskan kacamata. Memang karena seperti himbauan dari PH8 bahwa saat inilah yang ditunggu-tunggu di mana warga bisa melepaskan kacamata paling tidak 1 atau 1,5 menit karena saat ini diimbau bahwa untuk melepaskan kacamata cukup aman karena ini saja dari momen atau peristiwa dari gerhana matahari secara total. Dan saat itu warga masih melepaskan kacamata mereka karena memang matahari masih tertutup secara total dan diperkirakan masih berlangsung sekitar kurang dari 2 menit lagi karena durasi untuk gerhana matahari total di titik saya berada saat ini berkisar 2 menit 40 detik. Reza dan Isko. Baik, Fandi, selain mengabadikan momen gerhana matahari total dan juga masyarakat melakukan sholat bersama, ini sepertinya matahari sudah mulai terlihat kembali ya, Fandi, di Palu? Iya, memang saat ini bulan sudah mulai bergeser kembali dan saat inilah warga kembali diimbau untuk menggunakan kacamata khusus untuk gerhana matahari total. Reza dan Niko, ya. Dan sudah mulai kembali terang untuk kawasan Parigi saat ini. Warga juga sudah kembali mulai mengenakan kacamata mereka. Ivo. Iya Fandi, ketika gelap tadi, Anda dan juga warga Palu menjadi saksi sejarah gerhana matahari total terjadi di Palu. Berapa jauh jarak pandang Anda ketika melihat dalam keadaan gelap gulita di Palu? Diperkirakan Fandi? Iya, untuk jarak pastinya belum ada informasi, tapi saat ini kita sedang berada di pantai seperti itu, jadi kita berada di warga kebanyakan saat ini turun ke pasir yang berada di pantai Kayu Pura di sini, Reza. Oke, bisa diceritakan Fandi ini sudah mulai matahari terlihat. Apa yang dilakukan orang-orang di sekitar Anda? Masih mereka menggunakan gerhana matahari total saat ini. Mereka juga masih mengabadikan dengan kamera ataupun dengan ponsel mereka masing-masing, namun memang sudah kembali menggunakan kacamata yang memang tadi sudah dibagikan oleh K8 seperti itu. Fandi, kalau diperkirakan ada berapa banyak warga yang saat ini menyaksikan gerhana matahari total di Palu? Iya, di sini sepertinya ada ribuan orang karena mereka tersebar di seluruh pantai, tapi tidak hanya di pantai saja, mereka juga memenuhi panggung-panggung yang ada di belakang saya, bahkan juga ada yang tetap melihat dari tempat mereka selepas melaksanakan sholat
yang dilakukan pada pagi tadi, Info. Iya, Fandi, kesiapan atau antisipasi seperti apa yang dilakukan pemerintah Palu di tempat Anda berada? Misalnya sudah adakah seperti himbauan, informasi kapan akan menggunakan kacamata dan kapan melepaskan kacamata? Adakah di sana himbauan seperti itu? Ya, sepertinya sudah dilakukan H-1 sejak kemarin bahwa pihak lapas memang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Palu untuk memberikan himbauan bahwa kacamata harus digunakan memang, namun ada syarat seperti yang sudah dilakukan tadi, dilepas ketika matahari secara total tertutup oleh bulan. Dan itu sudah dilakukan oleh warga beberapa menit tadi. Mereka memang mendengarkan himbauan dari pihak lapas maupun pemerintah setempat, dan juga untuk keamanan sendiri, pemerintah setempat juga sudah menyediakan sejumlah personil pampraja yang bersiaga di sekitar lapangan tempat saya berada saat ini, Info. Iya, Fandi, ini Palu sepertinya sudah kembali dapat melihat matahari ya. Iya. Ades? Ya, Ibu. Silakan, Fandi. Ya, saat ini sudah kembali terang. Seperti sudah diperkirakan bahwa memang gerhana matahari total akan berdurasi 2 menit 40 detik, dan saat ini sudah kembali terang seperti itu, dan warga juga kembali ke tengah lapangan, karena memang di tengah lapangan juga diadakan berbagai macam acara seperti tausiah, juga ada ceramah-ceramah untuk mereka yang beragama Muslim mendengarkan tausiah seputar dengan gerhana matahari total dalam agama Islam. Oke. Terima kasih, Fandi, atas informasinya. Dan kami masih menunggu ya, Fandi, untuk informasi terupdate di Palu. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, Ini suasana sepertinya di Jakarta, Ivo ya? iya. Jakarta juga mulai kembali nih, Mbak Dewi, ketika melihat. Iya. Ini sudah melakukan kontak akhir dengan matahari ya, Mbak Dewi? Iya, kontak akhir. Ketika piringan bulan memang sudah perlahan meninggalkan piringan matahari, dan tapi berakhirnya benar-benar total tidak kontak itu jam 8.31. Oke, Mbak Dewi, ketika kita tadi membahas